Izin mendaftarkan diri Taruni Madya Politeknik Pawai Indonesia, jurusan Keimigrasian, nama Nurpati Karini, NT 2022.2008.201, Prodi Hukum Keimigrasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkomentar sedikit mengenai wacana pemerintah Indonesia yang ingin menampung pengungsi dari Palestina. Nah, belakangan ini kan ramai wacana pemerintah yang disebut-sebut akan menampung atau merelokasi pengungsi dari Palestina. Bikin kita bertanya-tanya, banyak yang mendukung, tapi nggak sedikit juga yang mempertanyakan seberapa siap sebenarnya kita buat melaksanakan itu. Wacana ini muncul karena Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim dan punya sejarah panjang dalam mendukung perjuangan Palestina. Dari dulu rakyat Indonesia itu memang punya empati yang besar buat saudara-saudara kita yang di sana yang terus jadi korban perang, kehilangan rumah, bahkan kehilangan keluarga. Jadi kalau pemerintah punya niat begitu, itu jelas niat yang sangat mulia. Tapi di balik niat baik itu ada hal-hal yang nggak boleh kita abaikan. Karena penampungan pengungsi bukan itu cuma soal kasih tempat atau tinggal makan, tapi juga soal kesiapan secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur, hukum, sosial, ekonomi, kesiapan masyarakat di daerah yang mungkin bakal jadi lokasi penampungan. Nah, kita bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Misalnya pengungsi Rohingya di Aceh atau pengungsi Afghanistan di beberapa wilayah Indonesia. Di awal masyarakat kita luar biasa sangat ramah dan membantu, tapi seiring waktu muncul juga masalah dari perbedaan budaya, keterbatasan lapangan kerja, sampai persoalan administrasi dan pendanaan. Artinya kalau wacana ini mau direalisasikan, kita nggak bisa hanya mengandalkan semangat solidaritas, harus ada rencana yang matang dan jelas. Selain itu, penting juga diingat bahwa membantu Palestina itu nggak selalu harus dalam bentuk menampung pengungsi. Indonesia tuh juga bisa bantu loh lewat dengan cara lain yang mungkin justru lebih efektif. Misalnya dengan memperkuat diplomasi internasional, gencatan senjata, atau mengirim bantuan kemanusiaan secara rutin. Bahkan kampanye sosial dan pendidikan publik tentang konflik kemanusiaan pun bisa jadi bentuk dukungan yang nyata. Kalau bicara soal hukum, Indonesia sebenarnya belum menjadi penentangan Konvensi PBB 1951 tentang status pengungsi. Jadi mekanisme hukum kita untuk menampung pengungsi masih terbatas. Biasanya pemerintah bekerja sama dengan UNHCR, lembaga PBB yang mengurus pengungsi di seluruh dunia. Nah, kalau benar pemerintah mau menampung pengungsi Palestina, tentu harus ada koordinasi yang kuat dengan lembaga-lembaga internasional supaya semuanya berjalan lancar sesuai aturan dan nggak tumpang tindih. Dan satu lagi, masyarakat lokal juga perlu disiapkan, jangan sampai muncul kesalahpahaman atau bahkan penolakan karena kurangnya sosialisasi. Kita tahu masyarakat Indonesia sangat welas asih, tapi mereka juga butuh penjelasan. Misalnya pengungsi ini nanti tinggal di mana, berapa lama, siapa yang akan menanggung biaya hidup mereka, dan sebagainya. Transparansi kayak gini tuh penting supaya dukungan publik tetap kuat. Pada akhirnya semua balik lagi soal keseimbangan antara empati dan kemampuan. Kita semua ingin membantu saudara-saudara di Palestina, tapi juga harus realistis dengan kondisi kita sendiri. Nggak salah punya hati besar, tapi lebih baik lagi kalau hati besar itu diiringi perencanaan yang matang dan tanggung jawab yang jelas. Nah, ada yang pasti, semangat kemanusiaan Indonesia ini harus terus dijaga, karena itulah kekuatan kita sebagai bangsa-bangsa yang peduli, berempati, dan selalu ingin berada di sisi mereka yang tertindas dengan cara yang bijak dan bermartabat. Sekian komentar dari saya, mohon maaf bila salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.